Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Rio Taro Onuki dengan NIM 1913091013. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai antibiotik. Jadi yang pertama, apa itu antibiotik? Jadi antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri, dan ada pula yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri pada kondisi tertentu. Jadi antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan antibiotik. Jadi, pembuatan antibiotik ini pertama dilakukan isolasi mikroba, penghasil senyawa aktif, lalu dilakukan screening potensi antibiotik, preservasi mikroba potensial, pembuatan kultur starter, proses fermentasi, proses hilir jadinya pemanenan, ekstraksi, isolasi, dan purifikasi, dan yang terakhir, refining atau peningkatan kualitas. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan jenis antibiotik. Yang pertama itu ada penisilin. Jadi fungsi antibiotik ini digunakan untuk mengobati infeksi umum, misalnya infeksi umum pada kulit, dada, dan saluran kencing. Dan jenis-jenis antibiotik penisilin ini yaitu ada penisilin dan amoksisilin. Yang selanjutnya, cefalosporin. Jadi fungsi antibiotik ini digunakan untuk mengobati infeksi yang sifatnya serius, seperti septikemia dan meningitis. Jenis antibiotik cefalosporin contohnya adalah cefalexin. Yang selanjutnya, aminoglikosida. Fungsi antibiotik ini untuk mengobati infeksi yang sangat berbahaya seperti septikemia, dan perlu diingat untuk penggunaan antibiotik jenis ini memerlukan dosis yang ditentukan oleh tenaga kesehatan dan di rumah karena dapat menyebabkan efek samping serius seperti gangguan pendengaran dan kerusakan ginjal. Jenis antibiotik aminoglikosida contohnya itu gentamisin dan tobramycin. Yang selanjutnya, tetrasiklin. Jadi fungsi antibiotik ini untuk mengobati beragam infeksi seperti jerawat membandel dan penyakit kulit rosacea. Jenis antibiotik tetrasiklin contohnya itu tetrasiklin dan doxycycline. Yang selanjutnya ada makrolida. Jadi fungsi antibiotik ini untuk mengatasi penyakit infeksi paru-paru dan dada. Jadi antibiotik ini dapat dijadikan sebagai alternatif untuk orang yang memiliki alergi antibiotik jenis penisilin atau mengobati penyakit infeksi bakteri yang memiliki resistansi terhadap antibiotik penisilin. Jenis antibiotik makrolida contohnya itu erythromycin dan clarithromycin. Yang terakhir ada fluoroquinolones, yaitu fungsi antibiotik ini untuk mengatasi beragam penyakit infeksi terutama infeksi saluran pernapasan dan infeksi saluran kencing. Jadi jenis antibiotik fluoroquinoles contohnya itu ciprofloxacin dan levofloxacin. Berikut saya akan menjelaskan cara kerja antibiotik. Jadi antibiotik melawan bakteri penyebab infeksi di dalam tubuh dengan cara menghancurkan struktur bakteri atau kemampuan untuk membelah atau bereproduksi. Jadi berikut cara kerja antibiotik. Cara kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu beberapa antibakteri seperti penisilin dan cefalosporin disebut juga bakterisida. Karena bekerja dengan langsung membunuh bakteri, jenis antibiotik tersebut mungkin langsung menyerang dinding sel bakteri yang melukai sel. Dengan begitu, bakteri tidak lagi dapat menyerang tubuh, sehingga mencegah sel-sel ini melakukan kerusakan lebih lanjut di dalam tubuh. Yang kedua, ada antibakteri lain seperti tetrasiklin dan erythromycin. Jadi, antibakteri ini bekerja dengan cara menghalangi pertumbuhan atau reproduksi bakteri. Sering disebut juga antibiotik bakteriostatik. Mereka mencegah bakteri mendapatkan nutrisi sehingga bakteri akan berhenti membelah dan berkembang biak. Dengan mengkonsumsi antibiotik ini, infeksi dapat dihentikan dan sistem kekebalan tubuh memiliki waktu untuk melawan balik bakteri. Berikutnya adalah aturan pemakaian. Jadi, untuk menggunakan atau meminum antibiotik ini cukup berbeda dari obat-obatan yang biasa kita gunakan. Antibiotik memerlukan resep dan aturan dokter dalam mengkonsumsinya. Berbeda dengan obat lain yang dapat dihentikan saat gejala penyakit usai, antibiotik memiliki aturan pakai sendiri. Yang pertama, jangan sembarang meminum antibiotik. Jadi mengkonsumsi obat antibiotik yang sembarang dapat menyebabkan resistensi antibiotik yang mana kondisi ini dapat mengancam kesehatan
bahkan sampai kematian. Yang selanjutnya, mengikuti aturan minum antibiotik yang benar. Antibiotik tidak dapat dibeli atau jangan dibeli secara bebas tanpa resep. Minum antibiotik tepat waktu sesuai dosis, dan serta tidak minum antibiotik yang diberikan orang lain selain dari tenaga kesehatan. Sekian penjelasan tentang antibiotik dari yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.